Menantu Pahlawan Negara, bab 1177 sampai bab 1180. Mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini, like, komen dan share video-video di channel ini ya guys agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Begitu mendengar ucapan Ardika, semua orang di sekeliling tempat itu kembali tercengang. Apa latar belakang sukarelawan muda itu? Dia tidak hanya berbicara pada seorang selebriti internet sekelas Theodore dengan nada menegur. Selain itu, kalau didengar dari kata-katanya, dia bahkan pernah memberi pelajaran pada Theodore. Ardika, ternyata kamu. Theodore terkejut sejenak, lalu menatap Ardika dengan tatapan lekat. Sorot matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Sebelumnya, dia tidak hanya dihajar oleh Ardika hingga babak belur dan gagal menantikan Ardika berlutut meminta maaf di hadapannya. Sebaliknya, demi memperoleh keuntungan dari popularitas Farlin, dia yang terpaksa berlutut di hadapan Ardika. Alhasil, Ardika si bajingan itu malah melanggar janji dan langsung memutuskan kontrak dengannya, menjadikannya bahan tertawaan di kalangannya. Bagi Theodore yang sangat mementingkan harga diri itu, hal tersebut merupakan penghinaan terbesar seumur hidupnya. Bahkan dalam mimpi pun, dia ingin mencabik-cabik Ardika hidup-hidup. Aku nggak menyangka kamu akan bertemu denganku lagi, kan? Ardika tersenyum. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah menjadi muram. Jangan beromong kosong denganku lagi. Cepat serahkan kapal selam itu untuk menyelamatkan orang. Genangan air sudah mencapai dada penduduk yang membutuhkan bantuan itu. Dia tidak punya waktu beromong kosong lagi dengan Theodore di sini. Theodore berkata dengan marah, Ardika, kamu pikir kamu siapa? Jangan mengira aku nggak tahu identitasmu itu. Tapi, sekarang aku adalah artis yang menjadi fokus utama perusahaan investasi Malasura. Pendapatanku per bulannya bahkan lebih banyak dibandingkan dua perusahaan istrimu. Atas dasar apa kamu memerintahku? Pekerjaan utama Theodore adalah berjualan melalui siaran langsungnya. Dengan jumlah pengikut yang luar biasa, pendapatannya per bulan sangat mengejutkan. Keuntungan bersih yang diperolehnya 1 tahun, bahkan lebih banyak dibandingkan beberapa perusahaan besar. Namun, Ardika sama sekali tidak memedulikan ucapannya. Dia berkata dengan dingin, aku nggak sedang bernegosiasi denganmu. Kamu pilih sendiri, maunya sendiri, atau aku yang membantumu. Saat berbicara, dia mengayunkan tinjunya, seolah-olah bersiap untuk mengambil tindakan kalau Theodore tidak menuruti permintaannya. Menghadapi orang seperti Theodore yang tidak bisa dihadapi dengan cara baik-baik, melainkan harus menggunakan kekerasan, cara seperti ini adalah acara yang paling efektif. Hehe, Ardika, apa kamu pikir aku masih nggak punya persiapan apapun seperti dulu, yang bisa kamu tindas sesuka hatimu? Theodore tertawa dingin, lalu menggertakkan giginya dan berkata, berkat kamu, sekarang aku sudah dikawal oleh pengawal elit yang dipekerjakan dengan harga mahal dari perusahaan Tirnadi. Hari ini, mereka akan memberimu pelajaran. Selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya. Serang, begitu mendengar perintah dari Theodore, para pengawal yang dari tadi sudah mengamati Ardika dengan ganas langsung mengepungnya. Bocah, apa kamu pernah mendengar tentang perusahaan Tirnadi? Uang yang kamu hasilkan selama 10 tahun hanya cukup untuk mempekerjakan pengawal elit seperti kami selama 1 bulan. Para pengawal berbicara dengan nada mempermainkan. Mereka merasa menghadapi Ardika bukanlah hal yang sulit. Jadi, mereka ingin mempermainkan Ardika, seperti kucing mempermainkan tikus. Perusahaan Tirnadi. Oh, maaf, aku benar-benar nggak pernah mendengarnya. Ardika menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia langsung bergerak, menarik leher seorang pengawal yang berada paling dekat dengannya. Bam! Dia melayangkan satu tendangan, sampai-sampai tubuh orang tersebut terpental dan jatuh ke dalam air. Sama seperti staf sebelumnya, banyak air yang kotor dan bau masuk ke dalam perutnya. Berani-beraninya kamu melakukan serangan mendadak. Kamu benar-benar cari mati. Pengawal-pengawal lainnya langsung marah besar dan menyerang Ardika secara bersamaan. Cekak, memangnya untuk menghadapi sampah-sampah seperti kalian, aku perlu melakukan serangan mendadak. Ardika melirik mereka dengan tatapan tajam. Dia sama sekali tidak menganggap serius pengawal-pengawal itu. Dia kembali bergerak dengan cepat. Dalam kurun waktu kurang dari setengah menit, sekitar 10 orang pengawal itu sudah jatuh ke dalam air kotor dan basah kuyup. Bagus, bagus, sobat, kamu sangat hebat. Bajingan-bajingan yang menganggap remeh nyawa orang itu memang pantas diberi pelajaran.
Para sukarelawan yang berada di sekitar tempat itu berteriak dengan gembira. Bahkan para prajurit juga mengagumi Ardika. Mereka juga menjalani pelatihan fisik di tim tempur, tetapi mereka merasakan kekuatan Ardika sangat luar biasa. Kamu, Theodor menatap Ardika dengan tatapan terkejut, raut wajahnya berubah menjadi sangat masam. Dia sama sekali tidak menyangka pengawal yang dia pekerjakan dengan harga selangit dari perusahaan Tirnadi, begitu lemah di hadapan Ardika. Plak, tiba-tiba saja, Ardika menoleh dan melayangkan satu tamparan ke wajahnya. Apaan kamu lagi? Cepat enyah sana. Saat berbicara, dia langsung menarik pria itu dan melemparnya dengan sembarang ke dalam air di arah belakangnya. Riasan yang telah menghabiskan waktu berjam-jam itu langsung rusak begitu saja. Kemudian, Ardika mulai menyingkirkan semua staf Theodor satu persatu, lalu menggendong lansia dan anak kecil yang duduk terbengong di dalam kapal selam keluar. Kemarilah, bantu aku, kita harus segera menyelamatkan penduduk itu. Begitu mendengar ucapan Ardika, beberapa orang sukarelawan dan prajurit segera datang membantu. Plok, plok. Sementara itu, orang-orang yang tidak sempat membantu bertepuk tangan dengan meriah. Mereka menatap punggung Ardika dengan sorot mata kagum. Ardika sialan, tunggu saja nanti. Aku nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Merasakan sorot mata mengejek dari sekelilingnya, Theodor yang baru keluar dari air kotor itu tentu saja tidak bisa berlama-lama lagi di tempat tersebut. Setelah melontarkan kata-kata penuh amarah itu sambil menggertakkan giginya dengan kesal, dia langsung membawa timnya pergi. Di bawah upaya semua orang, Ardika dan yang lainnya segera menyelamatkan penduduk itu keluar dari genangan air. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali fokus dalam melakukan upaya penyelamatan. Tepat pada saat ini, sekelompok orang datang lagi. Halo, kami mendapatkan laporan yang mengatakan bahwa ada orang dari tim Theodor yang terlibat dalam perselisihan, bahkan main tangan. Kami dengar orang yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah kamu. Jadi, kami datang untuk melakukan penyelidikan. Beberapa orang yang mengenakan seragam polisi datang menemui Ardika. Sebelum Ardika sempat berbicara, sukarelawan yang berada di sekitarnya buru-buru berkata, "Pak Polisi, Kak Ardika bukan memukul orang, dia hanya menegakkan keadilan." Ya, benar, nyawa orang lebih penting dari segalanya. Selebriti internet itu menggunakan kapal selamku untuk kepentingan sendiri. Nggak hanya mengganggu proses evakuasi, stafnya bahkan memukulku. Karena nggak tahan melihat tindakan semena-mena, Kak Ardika baru turun tangan. Ya, benar, pertunjukan seorang selebriti internet lebih penting, atau nyawa penduduk kota Banyuli lebih penting. Kak Theodor itu benar-benar nggak tahu malu. Bisa-bisanya dia yang salah, dia yang duluan melapor. Karena proses penyelamatan sudah berlangsung cukup lama, Ardika sudah berteman baik dengan para sukarelawan dan prajurit yang berada di sekelilingnya. Terlebih lagi, mereka menyaksikan kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja mereka harus berinisiatif untuk membersihkan namanya. Bahkan pria Parubaya sebelumnya juga berusaha keras membela Ardika. Anggota kepolisian sudah mulai memahami apa yang telah terjadi. Melihat semua orang begitu panik, mereka buru-buru berkata untuk menenangkan. Semuanya, jangan panik. Kami datang hanya untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Sekarang kami sudah lumayan memahami apa yang telah terjadi. Tentu saja kami akan memihak penduduk kota Banyuli. Kami belum mulai memproses kasus ini secara resmi. Lagi pula, kami juga tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami nggak akan mengganggu upaya penyelamatan kalian. Setelah melontarkan beberapa patah kata menenangkan itu, para anggota kepolisian pun meninggalkan lokasi kejadian. Namun, orang-orang yang mengikuti anggota kepolisian kemari masih belum pergi, melainkan malah berkerumun di sana. Mereka adalah para wartawan dari berbagai perusahaan media. Tuan Ardika, bisakah kamu menceritakan proses kejadian tadi? Mengapa kamu bisa terlibat dalam konflik dengan Theodor? Para wartawan mengajukan pertanyaan pada Ardika. Maaf, aku masih harus melanjutkan evakuasi. Untuk sementara waktu ini, aku nggak bisa menerima wawancara kalian. Ardika tidak ingin membuang-buang waktunya untuk melayani orang-orang itu. Jadi, dia segera pergi. Namun, para wartawan itu bekerja dengan mengandalkan berita-berita yang mereka peroleh. Tentu saja mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, mereka memutuskan untuk mewawancarai orang lain. Kejadiannya sudah sangat jelas, Theodor memanfaatkan kapal selam yang sebenarnya disediakan untuk penyelamatan,
untuk kepentingannya sendiri. Dia nggak hanya mengganggu proses evakuasi nyawa penduduk yang sudah terancam, bahkan membiarkan stafnya memukul orang. Kak Ardika yang nggak tahan melihat tindakan semena-mena mereka pun maju dan mengambil tindakan. Lalu, Theodore menginstruksikan para pengawalnya untuk menyerang Kak Ardika. Setelah mengalahkan mereka semua, kapal selam baru bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa penduduk yang dalam bahaya itu. Sambil menjalankan tugas mereka, para sukarelawan menerima wawancara. Wartawan-wartawan yang terhormat, kami tahu berita ini menyangkut tentang Theodore, pasti akan menjadi berita yang sangat panas. Tapi, kalian harus melaporkan berita sesuai dengan kebenaran yang ada. Kami tahu Theodore sangat kaya, tapi kami berharap kalian tetap bisa mempertahankan keadilan dan hati nurani kalian. Ya, benar, kami semua nggak buta, kami bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah dengan jelas. Takut para wartawan itu sudah disogok oleh Theodore, para sukarelawan sampai mengucapkan beberapa patah kata itu kepada para wartawan. Seorang wartawan cantik dari surat kabar ibu kota provinsi ada di antara para wartawan, dengan nama Lyodra Husni, tercantum di izin kerjanya. Saat ini, dia berkata dengan suara keras, "Semuanya, jangan khawatir. Kami semua memiliki etika dan hati nurani. Kami akan melaporkan berita dengan adil sesuai kebenaran." Ya, benar, menghadapi orang-orang yang mengganggu proses evakuasi dan memberikan pengaruh buruk itu, kami pasti akan menuliskan kritikan tajam untuk mereka. Wartawan-wartawan lainnya juga melontarkan janji kepada para sukarelawan. Setelah melakukan wawancara sejenak, mereka pindah ke lokasi lainnya. Setiap kali terjadi bencana alam seperti ini, adalah kesempatan bagi mereka untuk memperoleh bahan berita. Kak Ardika, kamu duduk, minum air dan beristirahat sejenak. Kamu sudah bekerja selama beberapa jam tanpa beristirahat. Jangan sampai terlalu kelelahan. 2 jam kemudian, seorang sukarelawan menyodorkan sebotol air mineral kepada Ardika. Di area ini, tidak perlu dipertanyakan lagi, popularitas Ardika paling tinggi. Saat ini, kebanyakan orang sudah mengetahui bahwa Ardika adalah menantu benalu keluarga Basagita, sekaligus Presidir Grup Bintang Dharma. Dengan identitas setinggi itu, Ardika malah bisa berinteraksi dengan mereka layaknya orang biasa. Tidak hanya menegakkan keadilan dengan mengusir Theodore pergi, Ardika juga ikut berpartisipasi dalam proses penyelamatan. Tanpa memedulikan kotor atau lelah, dia sudah bekerja beberapa jam tanpa beristirahat. Siapa yang tidak kagum dengan orang seperti itu? Nggak masalah, tenagaku besar. Kalau aku bisa bekerja lebih banyak, kenapa enggak? Ardika mengucapkan beberapa patah kata itu sambil tersenyum. Boleh dibilang, dia sangat menikmati aktivitasnya sekarang ini. Dia sudah sangat lama tidak bekerja bersama-sama dengan orang banyak seperti ini. Kak Ardika sudah masuk berita. Tepat pada saat ini, tiba-tiba saja seorang sukarelawan yang memanfaatkan waktu istirahat sejenak untuk menelusuri berita di ponselnya berseru. Dalam sekejap, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Berita apa? Apakah Kak Ardika diberitakan sebagai contoh baik dalam melakukan upaya penyelamatan? Itu sudah pasti. Kalau orang lain dijadikan sebagai contoh baik, aku masih akan mencurigai orang itu hanya sedang berakting. Tapi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang telah dilakukan oleh Kak Ardika. Para sukarelawan menunjukkan ekspresi penasaran. Namun, sukarelawan itu berkata dengan marah, Kak Ardika memang dijadikan contoh, tapi bukan contoh baik, melainkan contoh buruk yang telah mengganggu proses penyelamatan. Menurut pemberitaan yang beredar, karena dendam pribadi antara mereka sebelumnya, Kak Ardika membalas dendam dengan kejam pada Theodore. Kak Ardika datang kemari secara khusus untuk memukuli Theodore dan staf-stafnya, memberikan pengaruh yang sangat buruk. Setelah Theodore lapor polisi, karena Kak Ardika adalah Presidir Grup Bintang Dharma, kepolisian Kota Banyuli melindunginya dan nggak menegakkan hukum. Masih ada banyak pemberitaan lainnya, tapi semua berita itu memihak pada Theodore. Setelah mendengar ucapan sukarelawan itu, para sukarelawan di dekatnya sudah hampir meledak. Mereka semua segera mengeluarkan ponsel mereka dan melihat pemberitaan itu. Opini publik sedang memanas di dunia maya. Alasan dibalik pemukulan Theodore yang berpartisipasi dalam upaya penyelamatan membuat rakyat negara Nusantara marah. Theodore menerima pembalasan dendam yang kejam. Siapa orang yang telah mengganggu upaya penyelamatan bencana? Theodore mengalami pemukulan di lokasi penyelamatan, tapi pihak kepolisian malah nggak menangani kasus itu.
Sebenarnya apa latar belakang orang tersebut? Cekak-cekak, para wartawan zaman sekarang benar-benar lihai dalam permainan kata-kata. Ibarat melakukan pembunuhan hanya dengan kata-kata. Sungguh mengesalkan. Di perusahaan investasi Mahasura, Amir juga sedang menelusuri pemberitaan dari berbagai perusahaan media. Judul-judul berita yang seakan-akan bisa menghipnotis orang itu, bahkan bisa menarik perhatiannya untuk membaca berita-berita tersebut. Apalagi, para netizen yang kualitas keseluruhan mereka yang memang sudah rendah itu. Asisten Amir membungkukkan badan sambil melayani atasannya. Dia berkata, "Pak Amir, apa Bapak nggak merasa pemberitaan mereka sudah berlebihan? Fokus utama pemberitaan hanya ditujukan pada Ardika saja sudah cukup, tapi sekarang mengapa malah melibatkan kantor polisi pusat kota Banyuli? Dengan begitu, citra kota Banyuli akan tercoreng, kemungkinan besar wali kota baru itu akan marah besar. Bagaimana kalau aku memberitahu perusahaan-perusahaan media itu untuk sedikit menahan diri?" Setelah diusir oleh Ardika, Theodore tahu dia tidak akan mampu melawan Ardika dengan kemampuannya seorang diri. Tentu saja dia segera melaporkan apa yang telah terjadi pada Amir, meminta bosnya maju untuk membantunya. Karena itulah, perusahaan investasi Mahasura langsung menggerakkan media, menciptakan gelombang opini publik yang luar biasa. Berlebihan, bagaimana mungkin berlebihan? Amir tertawa dan berkata, "Aku malah merasa masih belum cukup panas. Aku memang ingin menginjak-injak Ardika, tapi bukan dia target utamaku. Kalau masalah ini membesar, sampai-sampai melibatkan wali kota ingusan itu, baru boleh dianggap sukses. Bukankah dia ingin menguasai 6 rumah sakit milikku? Kalau begitu, aku akan membuat sedikit masalah untuknya, agar dia pusing sejenak. Selain itu, tentu saja aku juga ingin menunjukkan padanya kekuatan modal. Dia pikir hanya dengan kekuasaan kecil yang dimilikinya, dia sudah bisa bertindak semena-mena, begitu." Seulas senyum dingin menghiasi wajah Amir. Kemudian, dia meletakkan tabletnya dan berkata dengan datar, "Biarkan saja masalah ini makin memanas. Pertunjukan bagus masih belum dimulai. Nanti hubungi Tiano, minta dia bersiap-siap." Setelah wali kota ingusan itu tidak mampu menangani masalah ini lagi, sudah waktunya bagi Tiano untuk maju dan mengendalikan segalanya. Amir memang merupakan orang yang sudah memiliki bakat bawaan dalam menyusun rencana jahat. Sekali dia turun tangan, tindakannya sangat luar biasa. Kali ini, dia bukan hanya menyiapkan satu rencana, melainkan rangkaian rencana untuk menghadapi wali kota baru itu. Pak Amir memang bijaksana, wali kota ingusan itu masih terlalu lemah, dia hanya akan berakhir dipermainkan oleh Bapak. Asisten Amir segera menyanjung atasannya itu. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Tadi wartawan wanita bernama Liodra dari surat kabar ibu kota provinsi itu jelas-jelas mengatakan wartawan memiliki etika dan hati nurani. Tapi bisa-bisanya mereka langsung membuat pemberitaan yang memutarbalikkan fakta seperti ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Selain itu, juga wartawan-wartawan yang sebelumnya mengatakan akan membuat pemberitaan untuk melontarkan kritikan pedas kepada pihak yang bersalah. Pasti mereka yang membuat pemberitaan seperti ini tentang Kak Ardika. Para sukarelawan di pemukiman padat penduduk itu benar-benar marah besar. Jelas-jelas Theodore yang telah memanfaatkan kapal selam untuk kepentingan sendiri dan mengganggu proses evakuasi. Sekarang, malah dia yang menjadi korban pemukulan dan mendapat simpati dari banyak netizen. Sementara itu, Ardika yang menegakkan keadilan dan telah menyelamatkan orang banyak itu, malah dianggap sebagai seorang penjahat sekarang. Bahkan, kasus perselisihan antara Ardika dengan Theodore sebelumnya juga diungkit kembali. Opini publik berubah lagi. Semua pada mengatakan bahwa saat itu Ardika menggunakan relasinya di kota Banyuli, memaksa Theodore untuk memberikan klarifikasi. Masalah itu sudah berlalu, tetapi Ardika masih tidak puas. Hari ini, dia membalas dendam pada Theodore dengan kejam. Selain itu, mereka juga membuat kesimpulan sendiri mengenai mengapa Ardika bisa berani bertindak semena-mena seperti itu. Alasannya tidak lain adalah karena dia adalah presidir grup Bintang Dharma. Selain itu, keluarga istrinya juga memiliki kekuasaan dan pengaruh di kota Banyuli. Wartawan-wartawan ini benar-benar menjijikkan. Kita nggak bisa membiarkan mereka membalikkan fakta seperti ini. Kita harus melaporkan mereka. Para sukarelawan benar-benar sudah kesal setengah mati. Mereka segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi surat kabar ibu kota provinsi dan berbagai perusahaan media lainnya.